Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Thoibah, NIM 191240060. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi kelompok 7 kemarin, yaitu tentang Permendikbud nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum SD atau MI. Sebagai tugas video ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum di SD atau MI. Baik, di sini ada kerangka dasar kurikulum. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Dan yang ketiga, pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual. Oke, yang kedua itu adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini, perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntunan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntunan perubahan kurikulum secara terus-menerus. Nah, yang ketiga adalah landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntunan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumber pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogi transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus didudukan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogi sesuai dengan konteks, lingkungan, dan zamannya. Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum untuk jenjang pendidikan dasar khususnya di SD. Yang selanjutnya ada landasan teoritis. Landasan teoritis kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standar-based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi yaitu kompetensi-based kurikulum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Kalau saya jelasin lagi, struktur kurikulum itu ada 5, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti itu yaitu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal, berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada kompetensi inti atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua itu ada kompetensi inti 2 yaitu KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga ada kompetensi inti KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan dan yang terakhir ada kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Baik, yang kedua itu ada mata pelajaran. Struktur kurikulum SDMI terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Oke, yang ketiga itu ada beban belajar. Maksud dari beban belajar tersebut yaitu merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Yang pertama itu, beban belajar di SD atau MI dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, yaitu beban belajar 1 minggu kelas 1 adalah 30 jam pelajaran. Yang kedua itu ada beban belajar 1 minggu kelas 2 adalah 32 jam pelajaran. Yang ketiga ada beban belajar 1 minggu kelas 3 adalah 34 jam pelajaran. Dan yang keempat yaitu beban belajar 1 minggu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 adalah 36 jam pelajaran. Yang kedua itu ada beban belajar di kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam 1 semester paling sedikit 18 minggu efektif. Yang ketiga, beban belajar di kelas 4 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif. Yang keempat, ada beban belajar di kelas 4 pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada muatan pembelajaran. Maksud dari muatan pembelajaran ini yaitu pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu dari kelas 1 sampai kelas 4. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran yang tematik terpadu. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Yang pertama ada kelompok pertama, kelompok 1, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan K11. Nah, yang kedua ada kelompok 2, yaitu kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan K12. Yang ketiga itu ada kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan K13. Dan yang keempat ada kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan K14. Oke, selanjutnya itu ada silabus.
Silabus itu ada beberapa pasal. Yang pertama itu ada pasal 8. Silabus sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf C merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Oke, selanjutnya ada pasal 9. Isinya itu yang pertama ada silabus kurikulum 2013. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dikelompokkan atas A. Silabus mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, dan B. Silabus tematik terpadu. Yang kedua, yaitu silabus mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikembangkan oleh pemerintah. Yang ketiga, ada silabus tematik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikembangkan oleh pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah. Yang keempat, ada silabus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh pendidik sebagaimana sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kelima, ada silabus sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, yang selanjutnya ada pedoman mata pelajaran dan tematik terpadu. Yang ketiga ada pasal 10. Isinya yang pertama ada pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf D merupakan profil untuk mata pelajaran dan pengembangan muatan mata pelajaran menjadi pembelajaran tematik terpadu yang berisi latar belakang, karakteristik mata pelajaran, prinsip, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian media dan sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembangan budaya sekolah. Yang kedua yaitu pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan oleh pendidik untuk A. Memahami secara utuh mata pelajaran dan tema pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, dan yang ke B. Acuan dalam penyusunan dan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Yang selanjutnya yang keempat itu ada pasal 11. Yang pertama isinya yaitu pelaksanaan pembelajaran pada sekolah dasar dilakukan dengan pendekatan pembelajaran tematik terpadu. Yang kedua, pembelajaran tematik terpadu merupakan muatan pembelajaran dalam mata pelajaran sekolah dasar yang diorganisasikan dalam tema-tema. Yang terakhir ada pasal 12. Bunyi dari pasal 12 ini yaitu dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.